Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, dan juga nikmat dipanjangkan usia kita, dipanjangkan umur kita, dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita telah melewati beberapa hari berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat qiyamul lail ataupun tarawih kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah Al-Qur'an berbicara tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kalau kita lihat, kalau kita membaca Al-Qur'an serta memahami makna dari setiap firman Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan menemukan di dalam Al-Qur'an begitu banyak janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan perlu kita ingat para jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah berjanji, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi ataupun mengingkari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi ataupun mengingkari setiap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Jemaah ini dimuliakan Allah, di atas mimbar ini izinkan kami menyampaikan bahwa ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 152, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa ketika kita seorang hamba, seorang manusia, jika diinginkan dilihat ataupun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba, seorang insan harus mengingat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengingat seorang hamba tersebut. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari setiap nikmat-nikmatku. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita seorang hamba, seorang manusia ingin diingat, diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terlebih dahulu memperbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah sampaikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau kita ingin diingat Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri kita ataupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, atau bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun, kita harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang munafik,
termasuk orang-orang yang fasik. Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah, nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun, bahwa orang-orang yang melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengabaikan mereka, akan melupakan mereka, tidak akan melirik seorang hamba yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari golongan orang-orang yang fasik. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Dan ini salah satu janji yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada hambanya, kepada kita, bahwa ketika kita mampu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan juga Allah sampaikan, dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, jika seorang hamba, jika seorang mukmin ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram, maka Allah sampaikan di ayat ini, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, yang melakukan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan ketenteraman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lebih dari amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Dan bahkan di ayat yang lain dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bukan hanya dijanjikan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia saja, akan tetapi akan Allah sediakan tempat yang baik kelak di akhirat. Allah sampaikan di dalam surah Ar-Rahman itu, alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Allah sampaikan, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka, wa husnu ma'ab, dan bahkan Allah akan menyediakan tempat yang baik nanti di akhirat kelak. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para jemaah yang dimuliakan Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Ghafir, Allah sampaikan di ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, memohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, kata Allah, maka Allah janjikan astajib lakum, maka saya akan penuhi, saya akan kabulkan doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari 4 janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, perlu kita introspeksi diri. Yang pertama, apakah kita sudah senantiasa berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apakah kita sudah mampu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita layak mendapatkan janji Allah, la azidannakum, ditambahkan pula nikmat itu kepada kita.
Dan yang ketiga tadi, apakah kita sudah layak mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenteram? Maka perlu kita introspeksi, melihat diri kita. Kalau kita ingin layak mendapatkan al-hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tentu kita harus memperbanyak amal saleh, terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini. Kemudian yang terakhir tadi, yang keempat, para jemaah dimuliakan Allah, sudah layakkah segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu, ketika kita ingin cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian segala makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, karena itu menjadi salah satu faktor ditolaknya ataupun tidak dikabulkan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berdekat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan diperintahkannya kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar ketakwaan kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.